Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desti? Alhamdulillah baik. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa minggu ini akan dilaksanakan supervisi, ya Bu Desti ya. Iya betul. Kira-kira waktu yang tepat itu kapan ya Bu Desti untuk supervisi minggu ini? Baik, kalau minggu ini kayaknya hari Kamis bisa Bu dilakukan supervisi pada tanggal 8. Itu di kelas 11.4 jam 8.30 itu bisa dilakukan supervisi. Baik Bu Desti, harapan Bu Desti nih dari supervisi ini seperti apa kira-kira? Harapan saya mungkin saya bisa mengetahui kekuatan peserta didik itu untuk menggali potensinya seperti apa, terus mereka aktif apa tidak belajarnya. Jadi kita ketika belajar di kelas itu bisa menggali semua potensi yang mungkin selama ini terpendam gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti supervisi kali ini untuk mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Baik Bu Desti, kesepakatan seperti apa yang akan kita lakukan dari pertemuan ini? Ya, kesepakatannya mungkin kita nanti akan menerapkan sistem berdisferensiasi, yaitu dimana menggunakan banyak metode, dimana nanti saya akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama nanti kita akan menggunakan sistem diskusi. Setelah itu saya menggunakan media PowerPoint. Nanti juga kita akan ada tanya jawab, dimana anak-anak di sana akan menggunakan sistem parlementer gitu ya, seperti DPR, dimana nanti mereka berdiskusi dari refleksi pertanyaan dari yang saya utarakan yang tertera di PowerPoint. Oke, baik. Berarti berdiferensiasi ya, nanti dalam proses supervisi akademik kali ini. Baik, sebelumnya Ibu pernah supervisi? Iya, pernah pada semester 1 kemarin. Dari supervisi sebelumnya nih, kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Desti ada di angka berapa? Mungkin saya ada di skala 7 ya. Gitu. Nah, kenapa demikian? Mungkin banyak sekali yang harus saya perbaharui dari supervisi sebelumnya. Baik, untuk kali ini nanti nih ya, mungkin tadi seperti yang Bu Desti katakan di hari Kamis ya, akan supervisi. Kira-kira harapan Bu Desti ada di skala berapa? Mungkin saya ingin di skala 8,5 gitu ya, karena saya akan mencoba menggali lagi potensi-potensi anak yang sebelumnya memang kurang di supervisi pertama. Baik, kira-kira di 8,5 Ibu ya, otomatis ada peningkatan 1,5. Ya, pasti tantangannya akan lebih lagi daripada sebelumnya. Kira-kira nih tantangan kedepannya seperti apa untuk menaikkan ke angka 8,5? Tantangannya adalah kita membuat sebuah terobosan baru, strategi baru, di mana ini untuk memunculkan anak-anak untuk bisa termotivasi belajar, terutama di pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah tadi saya menggunakan sistem parlementer dalam pembelajarannya. Sistem parlementer, menarik sekali. Baik, nah kalau begitu rencananya nih seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Rencananya nanti anak-anak akan duduk meja bundar seperti layaknya parlementer DPR gitu ya, dimana nanti saya akan bagi 4 kelompok, dimana nanti ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi masing-masing nanti ketika saya mengajukan tematik pertanyaan refleksi, jadi jika memang nanti kelompoknya menjawab, itu akan mendapatkan poin. Gitu. Sistem parlementer. Berarti sistem dari meja untuk belajarnya saja sudah berbeda ya? Iya, betul. Jadi dari setiap kegiatan ada poin seperti itu? Iya, betul. Ketika mereka menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari PowerPoint tersebut. Strateginya seperti apa kira-kira? Meja apa tadi strategi? Parlementer. Jadi nanti ketika saya jawab, misalkan sekarang kan pembahasannya tentang Perang Dunia Kedua. Jadi misalkan saya memberikan PowerPoint pertanyaan sebelum masuk ke materi, namanya refleksi. Nanti saya tanyakan, apa yang kalian ketahui tentang latar belakang Perang Dunia Kedua? Nanti saya hitung 1, 2, 3, nanti dari perwakilan kelompok itu akan mengajukan
tangan gitu. Yang paling cepat itu saya akan silakan parlemen 1 misalkan. Nanti mereka akan menjawab dan akan saya kasih poin 1. Biasanya itu akan tertera di PowerPoint. Nah setelah itu poinnya itu akan ditulis di papan tulis. Jadi sebelum pembelajaran saya akan tulis dulu parlemen 1, 2, 3, dan 4. Ketika mereka menjawab itu akan saya kasih poin 1. Oke, baik. Jadi menariknya parlemen 1, 2, ada berapa parlemen kira-kira? 4. Rencananya. Oh ya. Baik, kira-kira ukuran keberhasilan nih pada saat strategi parlementer diterapkan seperti apa? Kalau menurut saya, secara saya pribadi, menurut saya itu berhasil ya, karena itu akan menggali potensi yang ada di peserta didik. Mereka dengan seperti itu akan membaca buku terkait dengan materi tersebut tanpa membuka internet, laptop gitu ya, karena saya tidak menyarankan anak-anak untuk membawa laptop ke kelas. Jadi mereka mau tidak mau materinya itu pure dari buku paket. Dan sebelum itu juga saya memberikan tugas dulu di pertemuan sebelumnya untuk mereka mencari semua informasi tentang Perang Dunia Kedua. Berarti mereka sebelumnya sudah dibekali dengan adanya pemahaman materi secara mandiri. Iya, betul. Baik, harapan kedepannya nih setelah supervisi ini seperti apa? Harapannya saya ingin mereka itu bisa mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terpaku kepada internet, terpaku kepada sosial media. Jadi mereka bisa membaca semuanya dari buku gitu. Jadi mau tidak mau kan mereka bisa membaca buku literatur terkait dengan materi yang sudah mau guru jelaskan gitu. Dengan seperti itu mereka akan lebih menggali potensinya lebih dalam lagi. Oke, menarik. Sangat menarik sekali. Kira-kira nih dari harapan ibu ke depannya itu, apakah ibu membutuhkan dukungan dari sivitas sekolah? Mungkin seperti itu atau bagaimana? Sangat membutuhkan sih ya, sangat membutuhkan sekali dukungan dari sivitas sekolah, karena saya inginnya sih sebenarnya untuk sejarah sendiri itu keluar dari sekolah, seperti studi lapangan, ke museum gitu, agar apa yang kita pelajari itu bisa melihat juga bukti nyata peninggalan yang bukan cuma hanya kita membahas di kelas, tapi bisa studi tour ke luar. Iya, jadi lebih aktual ya, iya, lebih kontekstual. Betul. Luar biasa menarik Iya. sekali. Kira-kira sepertinya untuk persiapan kita ke supervisi nanti di hari Kamis, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu besok hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desti? Alhamdulillah baik. Mohon waktunya Bu Desti. Ya, boleh. Ya. Baik, bagaimana perasaan Bu Desti setelah kita melakukan supervisi? Perasaan saya sangat senang, sangat antusias, Ya. sangat puas dengan hasil pembelajaran anak-anak kemarin di kelas ketika membahas materi Perang Dunia Kedua. Ya, baik. Kira-kira nih ketika proses pembelajaran, apa tujuan pembelajaran Bu Desti bisa tercapai? Ya, jadi kemarin kan tujuan pembelajarannya itu diharapkan mereka bisa menjelaskan terkait latar belakang Perang Dunia Kedua, terus juga mereka bisa menjelaskan negara-negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu diharapkan juga mereka nanti bisa menjelaskan bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua. Setelah itu juga mereka diharapkan bisa menjelaskan terkait berakhirnya Perang Dunia II. Setelah itu mereka juga bisa menjelaskan terkait dampak dari Perang Dunia Kedua untuk Eropa dan juga untuk Indonesia itu sendiri.
Baik, berarti ukuran ketercapaian tujuan dalam proses pembelajaran mereka bisa ya, bisa menjelaskan Perang Dunia Kedua, kemudian dampak-dampaknya seperti itu. Betul. Betul, baik Bu Desti. Apakah strategi yang Bu Desti lakukan atau direncanakan tercapai pada saat proses pembelajaran kemarin? Ya, saya rasa sudah tercapai semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan, karena dilihat dari kemarin antusias mereka bisa menjelaskan, bisa bahkan bisa menarik kesimpulan di kehidupan sekarang ini. Berarti kira-kira strateginya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah bagian dari ketercapaian Bu Desti. Ya, betul. Baik, kemudian nih, apakah harapan level 8,5 yang Bu Desti inginkan ketika kita praobservasi itu tercapai pada proses pembelajaran kemarin, Bu Desti? Saya rasa tercapai karena kemarin melihat antusias, melihat kritisi mereka terkait dengan materi tersebut, saya rasa sudah tercapai. Indikatornya tercapainya seperti apa kira-kira Bu Desti? Indikator tercapaiannya saya rasa mereka bisa lebih mengeksplor ya, gitu. Mengeksplor ya, seperti apa maksudnya mengeksplornya? Mengeksplor terkait dengan materi yang sudah diberikan. Betul. Karena kemarin ada video ya. Iya, betul. Jadi menggunakan media. Dari video yang mereka tonton, mereka bisa menyampaikan kembali begitu ya. Iya, ulasan dari video tersebut. Baik Bu Desti, ketika proses pembelajaran berlangsung, apakah ada tantangan yang dihadapi Bu Desti? Oh iya, tantangannya salah satunya adalah jaringan internetnya, terus juga kabelnya kadang longgar gitu ya. Terus kadang Infokus juga kan membutuhkan listrik ya, kadang listrik juga tiba-tiba mati lampu dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu kendala di mana ketika kita mau menerapkan pembelajaran menggunakan PPTN itu kita membutuhkan Infokus. Itulah kendala-kendala. Iya, betul ya. Terkait tantangan tadi nih Bu Desti ya, salah satunya kan kendala listrik dan jaringan internet. Apakah ada solusi untuk itu? Biar proses pembelajaran terus berjalan dengan baik. Mungkin solusinya yang pertama saya akan meminta pihak guru yang tentang teknisi ya, khususnya gitu, tentang teknisi, mungkin ke bagaimana solusinya terkait, karena ini mengganggu KBM ya, gitu. Terlepas kalau belajar sejarah hanya menggunakan ceramah, tentunya itu bukan kurikulum merdeka gitu ya, karena kita kurikulum merdeka menerapkan sistem diferensif gitu ya, bervariasi. Kalau misalkan cuma tersenter ke guru, itu bukan merdeka, gitu kan. Oke, seperti itu. Tadi Ibu akan menghubungi teknisi. Iya. Apakah selain teknisi ada yang terlibat untuk proses perbaikan ini, misalnya sasaran yang tepat untuk tantangan yang Ibu hadapi? Mungkin setelah tantangan tersebut mungkin ada tindakan gitu ya. Kalau misalkan belum ada tindakan saja ya mungkin saya akan bicara kepada mungkin dari bawah dulu, dari mungkin Wakasek gitu, sebelum ke kepala sekolah gitu. Nanti ketika Wakasek mungkin menyampaikan ke kepala sekolah, dari kepala sekolah nanti akan bisa menyampaikan kepada teknisi terkait dengan kendala yang sudah saya hadapi tersebut. Jadi memang ada tahapannya ya, seperti itu, tidak langsung ke kepala sekolah yang terlibat, mungkin setelah teknisi yang mungkin nanti ada ke Wakasek ya, mungkin Wakasek sarana yang lebih ke sarana sekolah. Baik Bu Desti, mudah-mudahan solusi terkait tantangan yang Ibu hadapi untuk kelancaran proses pembelajaran bisa terasasi. Mungkin itu jadi solusi atau itu adalah solusi terbaik karena melibatkan pihak tertentu yang tepat seperti selain teknisi. Kira-kira tadi Bu Desti akan menghubungi pihak teknisi. Kira-kira kapan waktunya ya Bu, agar solusi dari permasalahan Ibu bisa langsung Kalau saya menghubungi teknisi mungkin sebelum pembelajaran sejarah ya, jauh-jauh hari gitu, karena mengingat kalau dadakan mungkin tidak bisa secepat itu gitu, biar ada timer waktunya, space waktunya, harinya jauh. Jadi saya akan jauh-jauh hari bicara
Misalkan pembelajaran sejarah hari Jumat, jadi saya akan bilangnya ya minggu sebelumnya gitu, sebelum pertemuan hari Jumat gitu ya, sebelum ke hari Senin, saya akan bilang dulu gitu seminggu sebelumnya gitu, karena mengingat kalau dibicarakan ketika hari kerja dan dikerjakan nampaknya kurang etis dan kurang kondusif karena akan mengganggu yang lain gitu. Jadi saya akan bicaranya di Jumat sore biar nanti Sabtu minggunya bisa dikerjakan oleh teknis. Oke, baik. Jadi memang space waktunya pas gitu ya. Iya. Seandainya nih kira-kira kalau misalnya terjadi kendala pada saat proses, kapan nih waktu Ibu akan tadi menghubungi pihak yang terlibat selain teknisi? Pihak yang terlibatnya. Mungkin yang pertama tadi kan saya bilang menghubungi teknisinya hari Jumat sore. Nah berarti sebelum Jumat sore tentunya saya berkoordinasi dulu dengan Wakasek, meminta solusi bagaimana kalau misalkan saya ingin menghubungi teknisi terkait dengan kendala yang sudah saya hadapi. Bagaimana solusinya? Kalau misalkan solusinya dari Wakasek boleh, silahkan. Nanti saya misalkan bicara kepada teknisi tersebut atas izin kepala sekolah, misalkan baru dilakukan. Oke, berarti tahapannya ke Wakasek dulu ya, izin dulu, baru ke teknisi seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi ya. Ya seperti itu, baik Ibu. Harapan ke depan untuk Ibu dalam pelajaran sejarah ini bagaimana? Ya, harapan saya untuk belajar sejarah itu sendiri ya, di samping belajar di dalam kelas, saya juga sebenarnya ingin belajar di luar kelas, di mana mereka itu bisa mengeksplor apa yang dipelajari di kelas, bisa di luar kelas. Misalkan studi lapangan ke museum, melihat tempat-tempat yang memang peninggalan sejarah, khususnya kan Perang Dunia II gitu ya, apalagi pengaruh-pengaruh Jepang, kayak seperti Gua Jepang yang ada di Bandung, kayak gitu-gitu peninggalan-peninggalan sejarah lainnya, ingin langsung dilihat, bisa dilihat dengan oh ini loh gitu bukti sejarah yang udah kita pelajari di kelas gitu. Oh ini bukan cuma hanya bicara oh Jepang tuh masuk ya ke Indonesia misalkan, atau Perang Dunia itu pengaruhnya untuk Indonesia seperti apa gitu. Jadi saya sangat berharap bisa studi lapangan keluar, bukan hanya di dalam kelas untuk belajar sejarah. Iya, lebih lebih nyata begitu ya, bahwa memang mengeksplor betul banyak peninggalan sejarah yang betul-betul harus diketahui oleh anak, tidak hanya dalam bentuk visual ya, tapi langsung nyata. Baik, luar biasa sekali Bu Desti. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang Dunia Kedua tujuannya adalah kalian nanti bisa mengetahui latar belakang terkait dengan Perang Dunia Kedua, negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia II, dan kalian bisa mengimplementasikan atau bisa mengambil hal-hal yang baik dalam Perang Dunia Kedua. Oke.